warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Di Timur Tengah, Syekh Nawawi dikenal dengan julukan Sayyidu Ulama al-Hijaz, pemimpin ulama di daratan Saudi Arabia. Di kitab-kitabnya yang dicetak di Mesir, beliau dinyatakan sebagai min ahyani ulama al-qarni ar-rabi' asyara lil hijrah, ulama besar abad ke-14 Hijriah. Seorang Kristen Mesir, penulis kamus terbesar bahasa Arab Al-Munjid Louis Maghlub, beliau menyebut dua orang tokoh Indonesia. Yang pertama adalah Bung Karno, yang oleh beliau disebut sebagai rajulun siyasiyun, yaitu tokoh politik yang memerdekakan Indonesia dari Belanda. Yang kedua, beliau menyebutnya Muhammad Nawawi Al-Jawi, yaitu Muhammad Nawawi orang Jawa. Beliau menyatakan faqihun syafi'iyun mutasawwifun ghalaba alaihi tafsir wulida fi Jawa thumma hajara ila Makkah. Beliau adalah seorang ahli fikih bermadzhab Syafi'i, ahli tasawuf, unggul di dalam bidang tafsir, dilahirkan di Jawa, kemudian pindah ke Mekah. Banyak penulis mengatakan bahwa Syekh Nawawi mengarang banyak kitab. Ada yang mengatakan 99 lebih, ada yang mengatakan lebih dari 100 kitab. Seluruhnya berbahasa Arab dan mencakup berbagai ilmu pengetahuan, baik tauhid, fikih, tafsir maupun tasawuf. Karangan-karangannya menjadi bahan untuk disertasi, untuk skripsi maupun juga untuk tesis. Kalau seorang mahasiswa di McGill University di Kanada menulis tentang pandangan tasawuf Syekh Nawawi dari kitabnya yang bernama Salalil Fuqara. Kemudian di Libya ada seorang yang menulis tesisnya dengan judul Muhammad Nawawi wa manhaj tafsirihi, Muhammad Nawawi dan metode penafsirannya. Nawawi bukan hanya unggul di dalam produktivitas penulisan karangan-karangannya, tapi juga dapat mencetak murid-muridnya yang kemudian menjadi tokoh besar di Indonesia. Di antaranya adalah Hadratul Syekh Hasyim Ash'ari, pendiri pesantren Tebiren dan pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Syekh Khalil Bangkalan di Madura, Syekh Ash'ar Al-Qudus, kemudian juga Kiai Saleh Darat Semarang, guru daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah. Di Sumatera, salah seorang murid beliau bernama Syekh Sulaiman Al-Rasuli, pendiri Tarbiyah Islamiyah. Dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lain. Pikiran-pikiran beliau juga sangat mengagumkan. Salah satu yang beliau katakan bahwasanya umat Islam harus menguasai berbagai keterampilan yang oleh beliau disebut al-iraq was-sana'ih. Keterampilan dan keahlian merupakan fardu kifayah. Karena itu dapat membuat hidup lebih berkualitas bima yatimu bihil ma'ad. Dan menurut beliau bahwasanya keterampilan yang harus dikuasai oleh umat Islam harus beragam. Dan beliau mengambil ibarat dari hadis yang disebutkan oleh Rasulullah yang menyatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilafu ummati rahmatun biasanya diartikan perbedaan pendapat. Ikhtilaf birra'yi adalah rahmat. Tapi Syekh Nawawi memberikan interpretasi lain. Ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan umatku ay fil hiraf was sana'ih, di dalam keterampilan dan keahlian yang bermacam-macam itu. Terhadap peran pemerintah, beliau juga sangat konsisten. Beliau menyatakan idza wajibul imam bi wajibin ta'akkada wujubu. Kalau pemerintah mewajibkan sesuatu yang wajib, maka wajibnya menjadi muakkad, menjadi kuat. Wa idza wajaba bi mustahabbin, kalau pemerintah mewajibkan sesuatu yang sunnah saja,
dia menjadi wajib. Wa idza wajaba bil mubahih, kalau pemerintah wajibkan sesuatu yang mubah, in kana fi maslahatun 'ammah, kalau di dalamnya ada maslahat 'ammah, kepentingan maslahat publik, maka dia bisa menjadi wajib. Itu pandangan Syekh Nawawi, dan banyak lagi pandangan-pandangannya yang dapat kita ambil. Bapak Presiden dan hadirin yang dimuliakan, untuk mengenang beliau, kami selalu haus guna kayak tadi ngerong kakar penyantuk dari teman. Kaget deh, ngerong Pesantren ini kita harapkan akan dapat mencetak ulama-ulama yang mumpuni, walaupun tidak sekaligus seksual, tapi dapat memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Tetapi Bapak Presiden, karena kelemahan dan ketidakmampuan kami, kita itu masih jauh dari apa yang dapat kami lakukan. Karena itu, kami mohon bantuan Bapak Presiden dan siap supaya pesantren ini sesuai dengan namanya akan melahirkan Nawawi baru yang dibanggakan, dan pesantren ini menjadi kebanggaan nasional, kebanggaan bangsa Indonesia. Amin. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.